Perkenalkan, saya Nadia Iglesia Kristanti dengan NIM 240900000048. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Lestari, NIM 240900000081. Perkenalkan, nama saya Flora Gita Suara Rajadi dengan NIM 240900000087. Nama saya Hana Marama dengan NIM 240900000088. Motivasi adalah proses kebutuhan orang untuk mendorong serangkaian kegiatan untuk melakukan tujuan tertentu. Kebutuhan yang dimaksud tadi adalah keadaan dalam diri yang membuat hasil menjadi lebih menarik. Contoh sederhananya, misal kita lapar, kita menjadi merasa tidak nyaman. Selanjutnya ada dorongan, misalnya kayak mencari makanan, dan setelah kita makan, lapar akan hilang dan merasa tenang. Lebih jelasnya, bagian ini menjelaskan motivasi kerja merupakan suatu proses. Nah, proses ini dimulai dari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, misalnya kebutuhan ekonomi. Kebutuhan tersebut menimbulkan ketegangan yang mendorong seseorang untuk bekerja. Dorongan ini kemudian diwujudkan dalam perilaku kerja, seperti datang bekerja dan menyelesaikan tugas. Ketika tujuan tercapai, yaitu seseorang mendapatkan gaji, kebutuhan terpenuhi, dan ketegangan berkurang. Namun, setelah itu, muncul kembali kebutuhan yang baru sehingga proses motivasi terus berulang. Itulah yang disebut proses motivasi. Nah, pada penjelasan tadi, itu terbukti bahwa individu memiliki motivasi karena belum adanya kebutuhan yang terpenuhi. Seperti menurut Maslow, ada beberapa tingkatan kebutuhan yang belum bisa terpenuhi oleh manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi. Berikut adalah kebutuhan-kebutuhan yang mendorong motivasi seseorang untuk bisa bekerja dan juga bisa memenuhi setiap tingkatan Maslow. Motivasi kerja juga berkaitan dengan dunia kerja saat ini, seperti peran pemimpin, peran diri sendiri, dan juga peran organisasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan informasi lebih jelas bagaimana dunia kerja saat ini oleh Narasumber kita, yaitu HRD dari PD Gabungan. Selanjutnya kita simak. Nama saya Naning, saya di sini HRD-nya PT Gading Murni Cabang Malang. Kalau itu sih pada dasarnya kebutuhan ya, yang jelas kebutuhan. Jadi kalau untuk semangat kerja itu kalau dari diri saya pribadi, kalau kita seusia begini, mungkin kalau muda mungkin ada, biasanya kalau anak-anak muda kan salary gitu ya, motivasi ya. Tapi kalau kita sudah usia segini bukan lagi salary, kenyamanan. Nah, kenyamanan dalam bekerja, kenyamanan dalam relasi kerja, itu yang membuat kita semangat. Itu sangat berpengaruh karena biasa kalau pimpinan itu maunya kan beres, ya kan. Nah, sedangkan untuk menuju beres itu kan ada step by stepnya. Nah, itu di step by stepnya itu kalau kita
ndak apa namanya ya, kalau kita punya apa ibarat kata mood ya, itu kalau kita pas lagi fresh ya, kita walaupun atasan press kita sebagaimana, kita tetap aja bisa apa naluri kerja atau cara berpikir kita itu ibarat kata langsung tek tek tek, nah, seperti itu. Cuman kalau kadang kita mood kita lagi enggak ini ya, kita akan mudah apa mengeluh. Biasanya kalau di HRD sebenarnya sih di HRD itu enggak begitu banyak tekanan ya. Cuman kalau yang pernah tak alami itu kalau kita cari karyawan yang bos bilang gini, cari marketing sosmed gitu ya. Berarti kan kita harus cari dalam interview karyawan itu kan yang menuju ke situ, yang dia punya basic di situ ya, kayak gitu. Itu kan kadangkala kitanya itu oke, anaknya yang minta biasanya kebiasaan ya. Itu kalau kayak kalian ini yang baru keluar, nah itu kan kok salary-nya cuma segini, oh ini padahal kan belum berkontribusi, belum dia, nah itu yang biasanya apa ya, susahnya di situ. Lingkungan ya, antar teman, kesulitan, nah itu yang kita butuhkan. Bagaimana kita antar teman itu nyaman bekerja, kita antar teman itu tidak ada gesekan. Namanya kita bekerja kan biasanya ada cari muka ke bos, kan kadang-kadang seperti itu ya. Nah itu yang bikin gesekan-gesekannya. Sebisa mungkin yang seperti itu bagaimana kita menghindari. Mungkin memotivasinya seperti itu salah satunya. Atau kalau di sisi marketing itu mungkin kalau target sekian kasih bonus atau insentif, nah mungkin itu yang bisa memotivasi. Oh, jadi lingkungan kerja itu sangat bisa memotivasi Ya. kerja karyawan ya? Ya, kenyamanan dalam kerja. Kalau di sini itu kan ada aturan ya. Nah, aturan bekerja itu kan ada, harus masuk jam sekian, nanti istirahat jam sekian. Kalau marketing itu ada target sekian, ya itu harus mereka kejar. Kalau kalau mereka tidak kejar itu ya otomatis hasilnya ya segitu-segitu. Nah, mungkin itu yang kita terus digaungkan, didengarkan. Jadi supaya ya, kalau kita kan penjualan ya, di penjualan. Kalau penjualan kita sudah di target sekian gitu. Kalau masih belum mendekati sekian, nah kita push, ya kan? Oh ini loh, jualan masih sekian. Nah, harus capai sekian. Kalau nggak sekian, nggak dapat insentif loh, nggak dapat bonus loh lah, kayak seperti itulah kurang lebihnya. Jadi motivasinya itu dalam bentuk insentif gitu Ya, ya? ya. Ya, dari hasil wawancara tadi bersama HR PT Gading Murni, dapatkan sebuah permasalahan ketika merekrut seorang fresh graduate. Permasalahannya adalah fresh graduate tersebut menginginkan insentif yang lebih terhadap perusahaan tersebut. Padahal fresh graduate itu belum berkontribusi atau belum mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga dampaknya terhadap perusahaan adalah harus mencari lagi dan lagi seorang yang akan direkrut, sehingga itu mempersulit keadaan di sebuah perusahaan. Selanjutnya terdapat faktor psikologis yang mempengaruhi terhadap motivasi kerja karyawan. Terdapat peran diri sendiri ataupun peran pemimpin. Yang pertama adalah peran pemimpin. Mood dari seorang pemimpin itu sangat berpengaruh pada karyawannya. Apabila mood pemimpinnya itu tidak baik, maka karyawannya menjadi memiliki suasana hati yang tidak baik juga. Dan juga peran diri sendiri atau bisa kita lihat terhadap karyawannya, mood yang tidak baik pada karyawan itu juga berpengaruh pada kinerja karyawan di lapangan, sehingga kondisi kerja atau kondisi suasana kerja di suatu perusahaan itu menjadi tidak kondusif atau berantakan. Dari hasil wawancara tadi bersama HR PT
gading murni, yaitu insentif sangatlah berpengaruh pada motivasi kerja karyawan, dan itu juga berkaitan dengan teori psikologi kerja yang sudah disampaikan di awal video tadi, yaitu kebijakan lain yang berkaitan dengan motivasi kerja ialah kebijakan di bidang imbalan atau keuangan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pekerjaan menjual misalnya ya. Selain gaji kepada tenaga kerja juga diberi imbalan atau insentif yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan. Dari penjelasan video awal tadi, ditemukan insight dan rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh kedua sisi, baik dari organisasi maupun pekerja. Dan dari sisi organisasi, penting untuk menciptakan kondisi kerja yang mendukung melalui komunikasi yang terbuka, pemberian apresiasi atas kinerja, serta kesempatan pengembangan. Serta dari sisi karyawan, motivasi kerja dapat dijaga dengan mengenali kebutuhan dan tujuan kerja pribadi, meningkatkan keterampilan, serta menjaga sikap kerja yang positif. Dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan proses yang dipengaruhi oleh kebutuhan individu, peran pemimpin, serta kondisi dan kebijakan organisasi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak muncul secara otomatis, tetapi terbentuk melalui interaksi antar karyawan dengan lingkungan kerjanya. Ketika organisasi mampu menyediakan kondisi kerja yang mendukung dan pemimpin berperan secara positif, motivasi kerja karyawan dapat terjaga dan berdampak pada kinerja serta komitmen kerja.